Wahyudin. Tiga. Mang meser 5.000-an. Nuhun. Barengan sama Omen sama Nathan di Impress. Always make you impress. Wahyudin. Tiga. Mang meser 5.000-an. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Luar biasa ya jamaah semua. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur
kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hari ini kita dilimpahkan rahmat yang nikmatnya kita semua bisa merasakan hingga sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa juga sholawat serta salam terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah jamaah PSBB yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu dalam acara PSBB, perbincangan sebelum berbuka, yang dimana merupakan program ini adalah suatu gagasan agar jemaah-jemaah sekalian di rumah kita menunggu sambil ngabuburit ya hingga azan maghrib nanti. Dan yang pastinya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Salsabila yang akan menjadi pewara hari ini hingga acara selesai nanti. Baik semuanya jamaah PSBB, tentunya kali ini saya tidak akan sendirian, saya akan ditemani oleh Kang Haji Muhammad Ilyas yang akan menemani saya sembari membawa materi tentang, kita akan mengenal hari ini ya tentang surat Al-Baqarah ayat 183 dan juga 184. Sebelum itu, jemaah pariwara iklan terlebih dahulu, jangan kemana-mana, silakan di PSBB. Selamat datang Di Impress. Always make you impress. Wahyudin. Tiga. Mang meser 5 ribuan. Nuhun. Ya jemaah sekalian, kita kembali lagi ke PSBB ya, perbincangan sebelum berbuka. Dan pastinya sekarang Salsabila udah nggak sendirian lagi, kita udah bersama Kang Ilyas. Silakan Kang, perkenalkan dulu terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Muhammad Ilyas dari jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam angkatan 2020. Alhamdulillah, sehat Kang, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Berarti kita puasa hari keberapa ya hari ini? Ke-11. Ke-11, Alhamdulillah loh hari ini, insya Allah ya, semoga pahala kita akan bertambah juga. Karena hari ini kita akan membahas tentang makna dan juga mempelajari lebih dalam ya surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184.
Ayo kita silakan, kita akan mengenal lebih dalam lagi sekarang kayaknya Kak Baik, Ilyas, ya. silakan. Bismillah, izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu ayat suci Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Al-Baqarah ayat 183. Ya, hadirin jamaah rahimakumullah, dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ini Allah menjelaskan terkait hukum dari puasa, salah satu rukun Islam yang ada yakni puasa. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita bisa lihat, simak bahwa di sini ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya wahai orang-orang yang beriman. Kenapa Allah memilih kata amanu? Artinya beriman. Karena di dalam Islam sendiri ada beberapa tingkatan-tingkatan seorang hambanya. Yang pertama ada muslim, yang kedua ada mukmin, yang ketiga ada muhsin, dan yang terakhir ada mukhlis. Muslim itu jelas artinya orang-orang yang Islam. Sedangkan mukmin orang-orang yang beriman. Orang Islam belum tentu beriman, tetapi orang mukmin pasti itu Islam. Kita sampaikan di sini dulu karena di dalam Al-Qur'an hanya sampai amanu. Sedangkan muhsin dan mukhlis itu lebih jauh lagi. Muhsin adalah orang-orang yang baik, mukhlis itu adalah orang-orang yang ikhlas. Nah, di sini Allah ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman. Artinya tentu orang itu sudah Islam, dan di sini iman itu artinya percaya. Nah, dalam kitab Safinatun Najah, dalam pasalnya, pasal tentang rukun iman, bahwa iman itu bukan hanya percaya. Percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi, kitab-kitab Allah, dan yang lainnya, tetapi iman itu juga dilaksanakan. Artinya apa yang kita imankan, apa yang kita percayakan, maka kita juga laksanakan. Ketika kita percaya bahwa turun dari lantai 6 ke lantai dasar itu akan mati, maka kita tidak akan melakukan tersebut. Nah, itulah salah satu tafsir dari iman tersebut. Bukan hanya sekedar percaya. Kalau hanya sebatas percaya, saya percaya turun dari lantai 6, lompat bakalan mati, tetapi kita malah melakukannya. Nah, itu sama saja dengan sia-sia gitu iman kita. Begitupun orang yang berpuasa. Kenapa? Karena orang yang berpuasa itu tidak semuanya puasanya diterima oleh Allah. Kenapa? Karena puasa salah satu ibadah yang dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Salat, zakat, naik haji itu pahala atau kebutuhan untuk kita sendiri. Tetapi puasa adalah untuk Allah. Allah yang akan membalas pahala-pahala bagi hambanya yang berpuasa. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian Allah memerintahkan puasa itu seperti orang-orang yang terdahulunya. Jadi bukan hanya umat Nabi Muhammad SAW saja yang melaksanakan puasa, tetapi umat yang sebelum Nabi Muhammad pun melaksanakan puasanya. Dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa orang zaman dulu itu berpuasa hanya 1 bulan 3 kali. Tidak ada penjelasan terkait puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Dahulu kala, waktu zaman nabi-nabi terdahulu, khususnya di zaman Nabi Nuh. Tetapi ketika Allah turunkan firman, maka barang siapa yang menemukan bulan Ramadan, maka ia wajib puasa 1 bulan penuh. Maka dari sini
Di sini dijelaskan bahwa orang yang berpuasa bukan hanya kita-kita saja, tetapi orang yang sebelumnya sudah dilaksanakan. Untuk apa kita berpuasa? Yakni untuk tatakun, agar kita bertakwa. Takwa itu bukan hanya sekadar fokus dengan ibadah saja, ya, mengerjakan sholat, puasa, naik haji, ataupun yang lainnya. Tapi takwa yang secara hakikatnya itu adalah senantiasa mengisi pekerjaan-pekerjaan, aktivitas-aktivitas kita dengan segala kebaikan-kebaikan. Jadi jangan sampai orang Islam tuh hanya fokus kepada ibadah saja. Betul. Di masjid, ya. Seringkali gitu ya Kang, Ya, ya, betul, mencari pahala betul. aja Iya, tanpa gitu. fokus. Nah, sedangkan masalah sosial, ekonomi, ataupun politik yang lainnya tuh orang Islam tuh jarang melek gitu. Padahal itu tidak dicontohkan oleh Nabi. Nabi dulu itu pemerintah fokus, politik fokus. Maka dari itu ini untuk tatakun, artinya bertakwa. Orang yang berpuasa itu untuk bertakwa, yang mana bukan hanya fokus dalam ibadah, tetapi yang lainnya pun kita harus fokus agar seimbang. Menjadi hamba yang seimbang antara kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Seperti itu barangkali tafsir dari Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 183. Alhamdulillah Kang, luar biasa sekali ya. Karena memang kadang di zaman sekarang ya Kang ya, kita terlalu mementingkan apa yang untuk kedepannya tanpa mementingkan untuk dunia akhirat gitu. betul. Termasuk tadi di ayat surat 183 ya, itu banyak sekali yang memang maknanya yang belum kita pahami ya teman-teman. Tadi betul, Kang Ilyas sudah sampaikan. Yang pastinya jangan kemana-mana jemaah, karena Sabil bersama Kang Ilyas masih bakal menemani di segmen kedua. Kita akan membahas Al-Baqarah surat 180. Al-Baqarah ayat 184. Nah sebelum itu, buat jemaah sekalian sambil menunggu buka puasa, kita kan lagi ngabuburit ya, menunggu azan maghrib. Jangan lupa juga cek Instagram Kopma BS UPI, karena di sana ada frozen food yang pastinya enak banget. Terus juga udah terkenal murahnya. Langsung aja dicek. Habis ini kita akan periwara iklan terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap di PSBB. Barengan sama Omen Sama Nathan. di Impress. Always make you impress.
Mang meser 5 ribuan. Nuhun. Alhamdulillah jamaah kita masih bersama Kang Ilyas ya dan juga Salsabila di PSBB kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai surat Al-Baqarah ayat 184. Kalau tadi kita membahas ayat 183 ya Kang ya tentang kewajiban berpuasa dan juga kisah-kisah di baliknya. Betul. Nah kali ini buat jemaah sekalian di rumah boleh saling mungkin dimanapun ya karena Al-Quran juga sudah ada digital. Sambil membuka Al-Qurannya surat Al-Baqarah ayat 184, Kang Ilyas mangga dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, dalam surah Al-Baqarah ayat 184 ini Allah berfirman dan menjelaskan bahwa selain orang-orang yang beriman melaksanakan puasa, adapun yang dinamakan dengan rukhsah atau keringanan, yang dimana dalam berpuasa pun Allah berikan rukhsah, keringanan, yakni kepada siapa? Kita lihat ayyamam ma'dudats, yaitu dalam beberapa hari tertentu yang melaksanakan puasa ini. Faman kana minkum maridon, apabila di antara kalian yang sedang sakit, wa ala safarin, ataupun sedang dalam perjalanan dan kemudian berbuka puasanya atau batal gitu ya. Nah, fa'iddatum min ayamin, maka mereka orang-orang tersebut yang sakit dan sedang dalam perjalanan haruslah berpuasa kembali di hari-hari yang lainnya. Atau istilah sekarang mah mengkodo puasa, mengkodo puasa. Kemudian wa 'alal ladzina yuti'unahu, dan barang siapa orang-orang yang tidak kuat dalam menjalankan puasa, seperti orang yang lanjut usia, orang yang sedang hamil, ataupun yang lainnya, maka itu fidyah, membayar fidyah, membayar penggantinya, pengganti dari puasa tersebut, yakni apa? To'amun miskin, yakni memberi makan orang miskin. Nah, di dalam tafsirnya memberi makan orang miskin itu artinya kita bukan memberi bakso ataupun martabak gitu ya, tetapi ada aturannya. Allah dijelaskan bahwa orang yang tidak berpuasa tadi, yang sedang tidak kuat ataupun sudah lansia kemudian membayar fidyah. Nah, fidyahnya tuh memberi makan kepada orang miskin sesuai dengan apa yang kita makan. Misalkan kita sehari-hari makannya tuh 1 hari 3 kali. Nah, maka dari itu kita pun harus memfidyah atau memberi makan orang miskin tersebut 1 hari 3 kali. Kemudian ada lagi takarannya, ketika kita makan 1 hari 3 kali itu dengan ayam, kemudian siangnya dengan
ikan, malamnya dengan yang lainnya, nah maka itu pun harus sama kepada orang miskin tersebut, harus sama. Jangan sampai kita makan enak tetapi ketika membayar fidyah hanya memberi nasi, telur ataupun makanan-makanan yang biasa gitu. Nah, tidak seperti itu. Karena Allah itu maha adil atau dalam agama Islam itu maha adil gitu. Kemudian dilanjutkan, famang tatawwa'u khairul fahuwa khairul lahum. Dan barang siapa yang dengan rela hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik. Artinya barang siapa yang tidak mengerjakan puasa karena alasan-alasan yang tidak pasti gitu ya. Kadang misalkan sekarang, aduh saya tidak puasa nih, kenapa? Karena saya lagi ada proyek membangun. Nah terus tidak puasa, batal gitu. Padahal secara jasmani ataupun secara rohani orang tersebut bisa puasa. Nah itu lebih baik berpuasa karena itulah sebaik-baiknya puasa. Nah kita lihat terakhir, wa ang tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, orang yang berpuasa itu lebih baik daripada yang lainnya jika memang mengetahui. Nah kadang orang-orang yang contoh misalkan kemarin aksi banyak orang yang tidak berpuasa karena aduh capek, padahal secara jasmani itu bisa melakukan puasa. Nah itu lebih baik kita tinggalkan karena ya tadi sewajibnya atau benar-benar keutamaan dari puasa itu bukan hanya sekedar ibadah. Puasa itu sebagai menahan gitu, bukan hanya menahan makan, minum, tetapi menahan kita dari hawa nafsu. Barangkali hadirin rahimakumullah itu pernah mendengar bahwa di bulan Ramadan itu setan-setan dicangcang ya, kalau bahasa Sundanya mah, atau di penjara lah, dikurung sama Allah tuh. Padahal mah itu benar sih, setan itu tidak ada. Namun kenapa banyak orang-orang yang masih tergoda akan imannya? Karena itu tuh bukan godaan syaiton, tetapi hawa nafsu kita. Ingat, semuanya itu perilaku yang kejelekan atau tercela kita itu bukan hanya berasal dari syaiton, tetapi dari hawa nafsu kita sendiri. Jangan sampai menyalahkan, aduh saya buka puasa nih karena godaan syaiton. Padahal itu hawa nafsunya sendiri tidak bisa menahan akan godaan makanan ataupun yang lainnya. Nah barangkali itulah pentingnya kita berpuasa, karena ketika kita berpuasa Allah menyediakan pintu surga yang khusus, yakni pintu Ar-Roy, pintu surga Ar-Roy. Dijelaskan bahwa pintu surga Ar-Roy itu hanya dilewati oleh orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang rajin sholat ataupun zakat dan yang lainnya tidak akan masuk pintu surga itu. Tetapi hanya orang-orang yang berpuasa saja. Sesuai dengan nama pintu surga tersebut, Ar-Roy, artinya puas. Di mana orang yang berpuasa ketika mereka berbuka puasa, mereka merasakan kepuasan. Kepuasan dalam alhamdulillah saya sudah beres melaksanakan puasanya, lega apabila memang puasa tersebut diniatkan dan dilaksanakan secara kesempurnaan. Ya, jangan sampai ibadah puasa kita hanya sebatas menahan makan, minum saja ataupun hawa nafsu, tetapi kita harus bisa menyempurnakan ibadah puasa kita dengan apa yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar keutamaan yang kita dapat baik secara sehat jasmani ataupun rohani, karena memang puasa itu bukan hanya sekedar pahala saja, tetapi memang ilmuwan-ilmuwan dulu yang katanya sekarang tuh membawa bahwa diet ataupun yang lainnya bisa digunakan oleh puasa, dan mengaku bahwa teori tersebut tuh berasal dari mereka gitu, orang barat. Padahal salah. Zaman Nabi ataupun zaman-zaman terdahulu itu teori-teori sudah ada gitu, bahkan sudah ada di dalam Al-Quran. Maka dari itu sekarang kita khususnya nih masyarakat atau mahasiswa di era milenial ini, jangan sampai kita termakan dengan keadaan-keadaan atau teori-teori barat gitu ya. Karena sebenarnya teori barat pun itu mengambil dari kita, dari Islam, dari Al-Quran, sebagaimana
tujuan Al-Quran diturunkan yakni untuk pedoman bagi makhluk hidup atau petunjuk. Sehingga segala permasalahan-permasalahan ataupun penyakit-penyakit seperti pada puasa, penyakit diet ataupun penyakit-penyakit yang lain itu sudah ada obatnya di dalam Al-Quran. Karena sebagai asyifa Al-Quran itu adalah obat. Ya. Seperti itu yang Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 184 ini terkait orang-orang yang bisa bisa tidak melaksanakan puasa dengan syarat tadi fidyah, membayar makan kepada orang miskin. Betul. Jangan sampai teman-teman karena melihat fidyah ini ya, saya mah tidak akan puasa gitu ya. Padahal kewajiban ya Kang ya. Padahal kewajiban, saya mah mentang-mentang orang Iya, kaya bisa betul. saja itu mah gampang memberi orang makan mah gitu ya. Iya. Jadi puasanya tidak. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, ini salah satu pensalah tafsiran. Iya. Jangan sampai seperti itulah. Apalagi mahasiswa, di mana mahasiswa mah harus benar-benar berpikir kritis. Lebih gitu. cerdas juga ya Kang ya. Jangan sampai termakan-makan dengan hal-hal yang belum fakta atau faktual lah. Betul, hoax ya Kang ya. Betul. Masya Allah, luar biasa Kang Ilyas nih atas ilmunya di surat Al-Baqarah ayat 184 ya Kang ya. Karena seringkali kita membaca tanpa memahami Betul. ketentuannya. Mungkin kadang kita hilaf akan Nah. artinya, terjemahannya, tafsir yang lebih Betul. dalamnya lagi yang dimana ternyata banyak kandungannya juga yang relate ya Kang Betul, ya sama betul. kehidupan kita kayak tadi. Bener juga kemarin demo tapi Nah. mungkin teman-teman ada juga yang kayaknya nggak puasa deh skip gitu. Padahal demonya bisa, Betul. tapi ibadahnya dilewat gitu. Padahal bulan Ramadan Betul. cuma sekali dalam setahun ya Kang ya. Iya, Dan betul hanya sekali. 30 hari kayak limited edition ya Iya, Kang. Ibadah betul. yang dimana Allah juga ngebooster pahala kita lebih banyak gitu. Termasuk alhamdulillah hari ini kita juga memahami lebih banyak ya tentang surat Al-Baqarah ayat 183 dan juga 184. Terima kasih ya Kang Ilyas Sama-sama. atas sedikit banyak ilmunya tentang surat Al-Baqarah hari ini. Teman-teman semuanya, jemaah sekalian, hari ini kita kan masih berpuasa di hari ke-11 ya Kang ya. Betul. Yang pastinya kalau misalnya bulan Ramadan, bukber itu biasanya jadi hal penting ya Kang ya. Wis, betul. Selain- Satu penting nih. Ya betul. Ketika teman-teman bukber, jangan sampai kita fokus ke bukbernya, tetapi sholat wajibnya ditinggalkan. Seringkali lupa juga ya Iya, Kang ya. betul. Padahal itu juga hal yang wajib, Nah, ibadah yang betul. wajib. Nah, karena bukber juga salah satu kandungan dari silaturahmi ya Kang. Betul. Aku pengen nyaranin teman-teman yang masih nyari tempat bukber yang dimana ada bundling-bundling murah. Habis itu siapa yang suka ngopi ngaku, ini ada, cek aja langsung Instagramnya di @nitcoffee.id. Itu spellingnya NEEAT_coffee.id ya teman-teman. Langsung aja cek Instagramnya karena banyak banget bundling-bundling yang murah yang pastinya tempatnya juga strategis. Langsung aja cek di situ ya kan. Teman-teman jangan kemana-mana karena kali ini kita bakal ke segmen selanjutnya yang dimana serabutan serba-serbi atribut bulan Ramadan. Penasaran kan jemaah? Kali ini ada apa ya di serabutan hari ini, sore ini ya. Jangan kemana-mana karena pariwara iklan terlebih dahulu. Tetap di PSBB. Barengan sama Omen Sama Nathan. di Impress. Always make you impress.
Mang meser 5 ribuan. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Serabutan, serba-serbi atribut Ramadan. Perkenalkan, nama saya Dandi Oktora yang akan menemani waktu menunggu kalian semua untuk berbuka puasa. Pada Serabutan kali ini, saya akan membuat salah satu menu takjil yang bisa dibuat juga oleh para penonton yang ada di rumah sambil menunggu waktu berbuka puasa, yaitu sop buah. Pada Serabutan kali ini kita akan membuat sop buah dengan 3 bahan utama yang pastinya sangat mudah dan gampang ditemukan untuk membuat sop buah ini. Yang pertama ada buah semangka. Yang kedua ada buah melon. Yang ketiga ada agar-agar. Dan didukung pula dengan susu kental manis, es batu, dan air putih secukupnya. Yang pertama, masukkan buah semangka secukupnya ke dalam gelas yang telah disediakan. Secukupnya aja, sesuai selera. Setelah itu, yang kedua, masukkan pula buah melon ke gelas yang tadi sudah disediakan. Sama yang ini secukupnya aja, sesuai selera ya. Setelah buah semangka dan buah melonnya masuk, selanjutnya masukkan pula agar-agarnya ke gelas yang telah disediakan. Oke, secukupnya aja, sesuai selera. Setelah semuanya masuk, yang paling intinya nih, yang bikin seger adalah masukkan juga es batunya secukupnya. Oke, setelah es batunya masuk, tuangkan juga air putih, air mineral secukupnya ke gelasnya ya. Oke, secukupnya aja. Jangan terlalu banyak ya. Langkah terakhir adalah masukkan juga susu kental manis. Sekiranya cukup dari susu kental manis ini, lalu sop buah lebih lengkap kalau sedikit diaduk. Lalu udah diaduk semuanya, sop buah ala Serabutan sudah bisa dinikmatin. Simpel dan mudah bukan? Nah, itu dia Serabutan pada kali ini. Kita membuat sop buah. Sekian aja Serabutan pada kesempatan kali ini. Jangan kemana-mana, tetap di PSBB, perbincangan sebelum berbuka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal ikhwan dan al-akhwat rahimakumullah, al-muslimun al-muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mudah-mudahan beberapa hari yang telah kita jalani ibadah saum ini dan ibadah-ibadah yang lainnya yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita diberikan kesehatan dan kekuatan supaya kita bisa melaksanakan ibadah saum ini sampai selesai dengan sempurna. Ikhwan, akhwat, muslimin, muslimat dimanapun berada, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW bersabda, min ahlaki mu'min syab'ah, esensi daripada akhlak seorang mukmin ada 7. Apa yang 7 itu? Mari kita lihat. Mudah-mudahan kita semua bisa memiliki yang 7 itu. Yang pertama adalah hazmun fi nafsi, teguh pendirian. Anak muda, para mahasiswa yang berangkat dari suatu tempat mau menuju ke masjid, mau ikut salat taraweh, tiba-tiba di tengah perjalanan ada temannya yang mengajak untuk berbelok ke tempat yang lain, ke tempat Surabi Imut misalnya. Kemudian ditanya, mau kemana Anda semua? Ini mau ke Masjid Al-Furqan. Mau apa? Salat taraweh loh, berjamaah. Wah, udah gak usah lah, mendingan ikut kita saja sama-sama. Kemana? Ikut Surabi Imut, makan-makan bersama-sama. Aduh, kami tidak punya uang. Biar kami yang takdir, pokoknya beres. Akhirnya si kelompok pemuda mahasiswa itu pergi belok diajakan temannya tadi. Nah, kalau yang begitu, itu bukan teguh pendirian, tapi teguh keinginan, mengikuti keinginan hawa nafsunya, sehingga dia terperosok ke dalamnya, ke jurang yang bisa merugikan dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu hirsun fil ilmi. Orang yang beriman itu harus haus akan ilmu. Seorang yang beriman tidak boleh merasa puas dengan ilmu yang dimilikinya. Dia akan selalu terus merasa kurang dan selalu menggali, mencari ilmu, wawasan dan pengalaman yang lainnya di mana-mana, sehingga mereka mendapatkan tambahan pengetahuan yang luas yang bisa menjadi bekal dirinya untuk masa depan yang lebih cemerlang dan lebih gemilang. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi, yaitu tajamul fi faqih. Apa artinya tajamul faqih? Kita harus tampil tetap prima, selalu berhias diri walaupun dalam keadaan pairit. Jadi jangan mentang-mentang sedang dalam keadaan ibadah saum, oh kita keloyo, bicara lemas, tenaga kurang. Jangan seperti itu, tapi kita tetap harus tegar, semangat, spirit. Belajar tetap harus sungguh-sungguh, bekerja harus semangat. Jadi tidak memperlihatkan bahwa kita ini lesu, kurang tenaga, kurang energi, walaupun dalam keadaan ibadah saum. Jadi tetap tampil prima, performan kita baik, dilihat oleh orang lain, tidak kelihatan kelesuan dan kekurangannya. Itu yang ketiga. Yang keempat,
sabqah fi maktin. Apa artinya sabqah fi maktin? Kita harus mempunyai rasa empati kepada sesama kita, kepada teman kita, kepada saudara kita, kepada tetangga kita. Walaupun kondisi kita dalam keadaan lapar, kondisi kita dalam keadaan pairit, kondisi kita dalam keadaan madorot, tapi kita masih punya rasa empati pada sesama kita. Kita bisa memberikan bantuan pada orang lain, walaupun kondisi kita sebenarnya sedang keadaan tiada, tapi kita bisa memberikan bantuannya pada orang lain. Itulah sabqah fi maktin. Apalagi dalam kondisi kita sedang berada, dalam segala ada. Dalam keadaan tiada pun kita sudah punya empati, apalagi dalam keadaan berada. Dalam segala ada, segala nikmat, itu lebih bersyukur lagi, kita bisa berbagi dengan sesama kita. Kemudian yang kelima, kata Nabi, esensi dari akhlakmu seorang mukmin itu adalah as-sabru was-syukru. Sabar dan syukur ini dua sejoli yang tidak bisa dipisahkan. Sabar tatkala dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan ujian, dalam keadaan musibah, dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur dalam keadaan kita sedang mendapatkan nikmat, berlimpah ruah dan lain sebagainya. Sehingga kita tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita bisa bersabar dan kita bisa bersyukur. Kemudian yang keenam, yaitu qasdu fi dinarin sakhawatin. Kita harus punya niat nekat ingin menjadi orang kaya. Menjadi orang kaya, tapi bukan orang kaya yang kikir, menjadi orang kaya yang dermawan. Orang kaya yang dermawan, maka bisa banyak amal yang bisa dilakukan. Dia bisa berbagi dengan sesama, bisa menolong orang lain, bisa dia amal solehnya banyak, karena dengan harta kekayaan akan segalanya terbuka. Tapi kalau kikir, maka kita akan menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah memusuhi kita, maka hampa cita-cita, tujuan kita itu tidak akan terlaksana. Dan yang ketujuh, yaitu al-ikhlasu fil amal. 7 itu adalah ikhlas dalam beramal. Satu-satunya kunci supaya dapat diridhoi oleh Allah, maka segala amal perbuatan kita harus ikhlas. Ikhlas itu bukan berarti tidak punya harapan. Kita punya harapan, hanya harapannya bukan dari manusia. Harapannya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kuliah menjelang buka pada hari ini yang bisa saya sampaikan. Selamat Anda bisa menjalankan ibadah saum untuk berikutnya. Mudah-mudahan bisa sukses, bisa lancar, dan bisa terlaksana dengan baik dan sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Impress, always make you impress.
Mang meser 5 ribuan. Nuhun. Barengan sama Omen Sama Nathan. di Impress. Always make you impress. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Doa buka puasa.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Yang artinya, ya Allah, untukmu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman, dan dengan rezekimu aku berbuka, dengan rahmatmu wahai yang maha pengasih dan penyayang. Barengan sama Omen Sama Nathan. di Impress. Always make you impress. Wahyudin. 3. Mang meser 5 ribuan. Nuhun. Barengan sama Omen Sama Nathan. di Impress. Always make you impress.
Mang meser 5 ribuan. Nuhun. Barengan sama Alhamdulillah, terima kasih kepada para jemaah yang telah menyaksikan PSBB hari ini. Terima kasih juga kepada para sponsor dan semua pihak yang telah menyukseskan acara PSBB kali ini. Perbincangan sebelum berbuka, yang dimana Kopma BSUPI, nitcovi.id, Program Studi Ilmu Komunikasi, DKM Al-Furqon, dan juga TV UPI. Jemaah, sampai ketemu lagi di episode PSBB berikutnya, yang pastinya akan tayang di setiap hari Rabu dan Jumat pukul 5 sore. Yang dimana akan ada di YouTube TV UPI Digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. momen Selamat datang di Impress. Always make you impress.